Waduh, jangan-jangan ini jebakan kali ya. Oke, tenang Fadil. Ingat, kamu cuman kurir, bukan toko utama film horor. Kamu cuman kasih paket, dapat duit, pulang. Gak ada kejar-kejaran sama Intel. Aduh, Bang Ucok mana nih? Kok nggak diangkat-angkat sih? Ya, halo Fadil, gimana? Kamu udah sampai? Bang, lokasinya sepi banget nih. Lampu nggak ada yang nyala. Rumahnya kayak rumah kosong. Tapi saya dengar suara langkah kaki barusan. Jangan-jangan ini jebakan, Bang. Hahaha, jangan ngaco. Klien kita emang begitu, orangnya paranoid. Bang, jadi saya harus gimana nih? Udah, tenang. Kamu tunggu aja di situ. Jangan gerak aneh-aneh. Kalau ini jebakan, saya yang paling duluan kabur. Percaya sama saya. Hahaha. Waduh, Bang, bukannya itu malah bikin saya tambah was-was. Aduh, Bang, ada suara tuh. Itu mungkin suara angin atau klien kita lagi cek situasi. Kamu tenang aja, jangan kabur. Kalau kabur beneran, baru dia curiga. Wish, sini kamu. Jangan banyak gaya. Ya Allah, kaget saya, Bang. Kirain pocong nongol tiba-tiba. Hahaha, puculun apaan? Dasar aneh. Kamu Fadil ya? Anak baru katanya. Iya, saya Fadil. Nganter barang, cuman kurir. Bukan siapa-siapa kok. Ya udah, barangnya mana? Nih, barangnya. Nih, upah kamu. Gak usah banyak nanya. Kamu aman selama gak macam-macam. Sampaikan salam saya buat Bang Ucok. Bilang aja, saya puas sama pelayanan ojol ilegal dia. Siap, Bang, makasih. Semoga langganan. Maksudnya semoga lancar urusannya, Bang. Ya udah, hati-hati di jalan bro. Dunia ini keras, apalagi kalau salah geng. Saya sumpah, kalau besok ada kerjaan nganter beginian lagi, saya minta paketnya ke rumah orang yang terang benderang aja. Ini mah bukan COD. Ini seperti main di rumah hantu. Gimana Fadil? Aman kan? Duitnya udah dapet? Bang, saya kira tadi udah masuk daftar tangkapan Bareskrim. Saya beneran ngira ini jebakan. Rumahnya gelap, sunyi. Ada suara langkah kaki, tapi nggak ada orangnya. Pintu kebuka kayak adegan film thriller. Saya hampir aja kabur. Hahaha, dasar bocah kampung. Emang klien kita suka main drama. Tapi bagus, kamu nggak panik. Kalau kurir lain pasti sudah kabur. Kamu malah bertahan. Saya suka daya kamu. Bang, ini bukan gaya. Ini sisa nyawa yang nempel. Hahaha. Fadil, saya suka cara kerja kamu. Cepat, bersih, nggak ribet. Besok kamu datang pagi-pagi ya. Ada job lagi. Bayarannya lebih gede. Iya bang, siap. Ya gede sih gede. Tapi ini bukan kerjaan biasa. Astaga. Kenapa hidup saya kayak sinetron kriminal campur komedi begini ya? Aduh. Akhirnya kita nongkrong rame-rame lagi. Walaupun masih kurang lengkap, biasanya kita berlima. Si Fadil udah nggak pernah nongol, bener-bener setelah nikah, lenyap dari peradaban. Kita masih berlima kok. Tuh, ada kucing. Iya, biar saya aja yang gantiin Fadil. Iya sih, tapi dulu kalau nongkrong dia yang paling heboh. Sekarang kayak jadi rahasia negara. Di chat nggak dibales, di tag nggak direspon. Kayak jomblo yang tiba-tiba tobat. Saya yakin dia tuh udah nyandra dia. Udah nggak boleh nongkrong lagi. Ya, bukan cuma nggak nongkrong. Ngelihat motor dia lewat aja udah langkah. Kayak ketemu komodo di jalan raya. Kalian jangan ngata-ngatain orang yang udah berumah tangga. Fadil itu sekarang udah sibuk tahu. Hah? Maksudnya sibuk apaan kok? Sepertinya Ko Acing tahu sesuatu. Ya iyalah,
Tadi pagi dia sempat mampir ngopi. Tapi bentar doang sih. Katanya dia udah kerja, makanya cepet cabut. Apa? Fadil kerja? Hah? Kerja? Fadil? Ini Fadil yang dulu kalau disuruh angkat galung aja pura-pura kram perut kan? Dapat kerja di mana dia? Kerja apaan tuh? Jangan-jangan jadi tukang jaga kandang ayam. Soalnya orangnya cocok, galak kalau lapar. Kok kerjaan apaan emang? Kok kita nggak pernah dikasih tahu sama sekali? Dulu kalau mau minjem duit, dia langsung bilang, ini udah dapat kerjaan kecil aja udah bangga kayak baru jadi presiden. Ya saya juga nggak tahu pasti sih. Dia cuma bilang udah keterima kerja dan sekarang sibuk. Tapi mukanya tadi itu gimana ya? Kayak orang baru menang lotre tapi sambil mikirin utang. Aneh ya, Fadil merahasiakan kerjaannya. Biasanya orang tuh update story kalau kerja. Ini malah dia seperti sembunyiin sesuatu. Wah, jangan-jangan kerjaan gelap tuh. Kerja gelap tuh maksudnya dia kerja saat mati lampu ya? Bukan bego, maksudnya kerja nggak jelas. Bisa aja dia masuk bisnis-bisnis aneh. Saya juga sempet curiga sih. Soalnya gayanya tadi itu kayak orang banyak beban. Tadi aja sibuk terima telepon mulu, nggak tahu terima telepon dari mana aja. Waduh, jangan sampai Fadil ngelakuin hal-hal aneh demi duit. Kalau emang ada yang nggak beres, kita harus cari tahu. Dia teman kita, bukan cuman rekan nongkrong. Nggak bisa dibiarin sendirian. Tapi sebelum itu, boleh nggak kita pesen mie dulu? Ngobrol serius, perut kosong. Nanti saya curigain Fadil juga, padahal cuma lapar. Ya, besok kita cari tahu. Minimal saya harus ketemu dia, nanya langsung. Masa sepupu sendiri kerja kayak agen rahasia? Fadil. Astaga, Dea, kenapa kamu muncul tiba-tiba kayak hantu di film horor? Bikin jantung saya hampir pindah ke dengkul. Kamu kemana aja? Baru pulang malam-malam gini. HP juga nggak bisa dihubungin. Saya pikir kamu hilang atau diculik tuyul. Hehehe, enggak diculik tuyul kok. Cuma ya kerja aja, kerja lembur dikit. Kerja? Kamu kan bilang tadi pagi baru mulai kerja, tapi nggak bilang kerjanya sampai malam. Kerja apaan sih, Fadil? Astaga, jangan sampai keceplosan Fadil kalau jadi kurir paket haram. Kerja malam, iya. Soalnya kerjaanku ini sistemnya shift malam biar nggak kepanasan. Hehehe. Shift malam? Kerja apaan emang? Jangan-jangan kamu jadi satpam kompleks atau tukang jagain tiang listrik? Bukan Dea, pokoknya kerja bener kok, halal. Insya Allah halal. Fadil, jujur deh, kamu ngelakuin apa? Saya khawatir loh. Dari semalam kamu aneh banget. Ya Allah, ini dia momen sinetron. Kalau saya jujur, Dea pasti kaget setengah mati. Kalau saya bohong, ya saya dosa lagi. Dea, denger ya. Saya cuma mau satu hal. Kamu tenang. Saya sekarang udah kerja, bukan maling, bukan tuyul, bukan penjual cilok tengah malam. Kerja ini buat masa depan kita, buat makanan kita. Biar kamu gak kelaparan, biar kita bisa makan ayam goreng tiap hari. Untuk sementara saya nggak bisa ngomong apa-apa Dea. Ya udah, mandi sana. Badan kamu bau jalanan banget, kayak baru abis balap lari sama pucung. Waduh, ya juga sih. Baunya udah kayak angkot tua. Ya udah, saya mandi dulu ya. Ya ampun, kalau ini terus-terusan saya kerja, saya bisa jadi aktor sinetron kriminal romantis, antara jadi suami idaman atau jadi DPO. Wih, kurir andalan kita udah datang nih. Gimana rasanya semalam? Gila bang, saya udah kayak di lagu Ayu Ting Ting, dapat alamat palsu. Untung orangnya cepat muncul. Hai, cocok kamu jadi agen Fadil. Muka kamu tuh polos banget. Pembeli kemarin juga bilang kalau kamu gemeteran kayak ayam di freezer. Ya iyalah, saya pertama kali dapat tempat gituan. Lagian suasana gelap gitu, saya hampir pipis di celana bang. Dengar Fadil, semalam kamu sudah buktiin satu hal penting. Kamu bisa dipercaya, kamu nggak panik, nggak kabur, dan barang sampai dengan aman. Itu penting banget.
buat bisnis kita. Waduh, jangan senang dulu Fadil. Ini bukan kerjaan antar bakso. Karena itu, saya kasih kamu tugas berikutnya. Tapi yang ini lebih besar. Nggak kayak semalam yang nggak seberapa itu. Ini udah mulai masuk gelombang. Gelombang? Maksudnya tsunami maksudnya... Tenang Fadil, masih kerjaan yang sama kok, cuma ini lebih gede dikit. Kamu yang jemput barang kita di pelabuhan besok,